Potong nggak? Nggak ya? Udah ada yang masuk belum? Kurang, nah, kurang geser kanan. Masih nih. Ada ini tuh, ini buat ini HP. Ada nggak? Nah, sekarang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan selamat datang di ngopi ngobrol penuh inspirasi. Nah kali ini kita sudah jam 8 dan kita sudah tayang langsung, sementara kita masih menunggu narasumber kita yaitu Kang Sidney. Tapi sebelum kita diskusi langsung dengan pembicara kita, ada baiknya teman-teman juga dipersiapkan. Oh iya, acara ngopi ini dikelola dan langsung di apa namanya? Dikelola langsung oleh Media Center, dan Media Center memang dikelola langsung oleh Pondok Pesantren Al Khiyarah. Kang Sidney sudah datang. Selamat datang Kang Sidney. Macet di jalan? Macet. Ini udah mulai. Sudah mulai lah. Mohon maaf ya pemirsa. Biasa, kita kedatangan tamu yang super sibuk, jadi kita bisa dimaklumi. Di jalan macet juga, katanya tadi di perempatan, katanya ada apa di jalan? Harus swab dulu. Harus swab dulu. Swab antigen. Kita jadi sebelum kesini ternyata Kang Zini mematuhi protokol kesehatan ya. Harus Iya swab. betul dong. Mematuhi atau memang sekedar formalitas saja atau gimana? Harus mematuhi dong. Harus mematuhi ya. Harus 3M. Jadi tidak boleh ya malas-malasan. Kalau misalnya butuh prosedur COVID, prosedur yang harus jalani saja. Nah, karena Kang Zidni sudah datang, kita langsung saja mulai. Tapi sebelumnya teman-teman, ini perdana, kita live perdana dengan Kang Zidni. Khusus untuk malam minggu menemani teman-teman yang jomblo yang gak ada kegiatan di rumah gitu ya ceritanya ya. Tapi itu kenapa kamu ketawa? Jadi walaupun malam minggu kita juga ada kegiatan yang insya Allah bermanfaat, bisa ya mengandung banyak sekali ilmu, pengetahuan, dan pembahasan-pembahasan kajian-kajian isu-isu terkini. Kang Zidni. Nah, kebetulan kopi sudah dipesan Kang Zidni. Kang Zidni spesial lagi, Kang Zidni ini beda kopinya. Kalau saya sudah pesan. Saya kopi susu, kopi nggak jelas. Kopi susu. Kopinya minta melek, susunya minta tidur. Oh. Kalau Kang Zidni malam minggu harusnya jangan ngopi susu harusnya. Ngopi susu. Nah, kopi saya sudah datang. Terima kasih Bang. Kopi susu. Kang Zidni saya duluan ini. Boleh. Nah, karena perdana, saya pengen kenalin dulu Kang Zidni. Bagi teman-teman, saya yakin sih teman-teman sudah, sebagian besar sudah banyak yang kenal dengan Kang Zidni. Tapi tidak ada salahnya saya kenalin lagi salah satu pembimbing di pesantren Al Khiyarah, Pondok Pesantren Al Khiyarah, Butet Pesantren. Beliau juga salah satu direktur. Beliau direktur dan saya itu direkturnya, direktur BLK Badan Balai Latihan Kerja yang ada langsung di Butet Pesantren untuk melatih teman-teman yang ada di sekitar Butet Pesantren. Beliau direkturnya, kemudian beliau juga dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Butet Pesantren Cirebon. Dan banyak lagi yang tidak saya sebutkan satu persatu karena kita langsung saja mulai diskusi ya ya. Boleh. Mohon maaf nggak saya sebut satu persatu. Boleh nggak apa-apa. Ya. Nah teman-teman, sesuai dengan flyer yang sudah kita sebarin, sudah template yang sudah kita sebarin, malam ini kita diskusi yang lagi hangat-hangatnya. Walaupun sudah tidak hangat, menurut saya ini bagian penting. Jadi akhir-akhir ini ada pembahasan yang begitu menarik. Cuman sebelum masuk ke sana, sebelum bahasan isu menarik itu. Isunya tentang jihad di dalam Islam. Bagaimana sebetulnya Islam itu tidak bisa kita pungkiri bahwa jihad itu memang ada dalam Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab yang lain gitu ya. Namun kita juga butuh penjelasan apa sebetulnya yang dimaksud dengan jihad di dalam Islam itu sendiri. Sebelum nanti kita bahas yang lebih rinci. Baik, Mas Fabi, ini enaknya gimana ya? Saya bikin tulisan panjang lebar ini. Ada sekitar 14 halaman 14 tentang halaman. jihad. Judulnya itu melurus kalau nggak hidup. Hidup. Kalau saya baca satu persatu panjang banget ini. Panjang sekali. Jadi ini filenya saya
hibahkan kepada pihak Al-Khiyarah Media Center, kemudian untuk bisa juga Sebarluaskan ditampilkan, gitu ya? ditampilkan di websitenya. Nah, oh iya. Al-Khiyarah punya website kan? Oh iya, teman-teman, Kang Zidni. Terima kasih Kang Zidni sebelumnya, karena ini saya barusan tadi, saya pertama kali baca itu, saya sudah kepikiran apa saya minta saja ya untuk ditayangin di website Media Center. Tapi karena banyak, jadi nggak mungkin dalam satu file ya. Ya. Jadi caranya mungkin ada Dibikin semacam zip sinopsisnya, Sinopsis, abstraksinya. Kemudian nanti tinggal download filenya. Siap. Nah, karena sudah mandat, Mbak, ada yang ingin disampaikan? Ada Ibu Nyai di sini juga senang menyaksikan. Nah, teman-teman, karena tulisan Kang Zidni ini nanti teman-teman bisa akses langsung tulisan Kang Zidni langsung di website Media Center. Nanti teman-teman boleh cek di sepertinya nih, saya tadi baca sedikit walaupun Jadi dalam Islam itu, Ya, Mas siap. Bobby, Islam itu kan dianggap sebagai identik dengan agama kekerasan ya, ya, agama sayang sekali ya. peperangan. Saat ini ya. Saat ini. Betul. Kenapa? Karena memang umat Islamnya sendiri menampilkan seperti itu. Ini enaknya tutup aja kan pintunya. Boleh, boleh. Soalnya kalau ada motor lewat. Oh iya, betul. Terus dingin juga ya? Oh enggak nih. Itu yang disayangkan. Kemudian mereka sebetulnya sekelompok kecil minoritas umat Islam, katakanlah oknum seperti itu. Tetapi eksistensinya itu sangat diperhatikan, diwaspadai, karena mereka sering show off, sering menampilkan eksistensi mereka dalam media-media gitu ya. Mereka mahir sekali untuk memanfaatkan media. Bahkan suaranya sangat kencang ya. Iya. Di beberapa media. Iya, jadi kelompoknya kecil tapi berisik. Dan kecil tapi kejam. Maka itu jadi akhirnya digeneralisir bahwa umat Islam seperti itu. Iya. Bagi mereka yang belum mengenal Islam sesungguhnya. Dan mereka itu menggunakan dalil-dalil agama. Nah, itu justru yang membuat kita kebingungan. Memang sebetulnya di Al-Qur'an ada kata-kata jihad. Di Al-Qur'an, di hadis, kemudian sejarah Nabi juga membuktikan bahwa Nabi melakukan banyak peperangan. Betul. Tetapi kalau misalnya orang yang memahami betul apa itu konsep jihad dalam Islam, insya Allah tidak akan Keliru terbawa, keliru pemahamannya, terbawa aksi mereka atau menjadi simpatisan mereka. Gitu. Biasanya orang-orang yang punya pemahaman yang katakanlah dangkal, minim dalam beragama, dalam pengetahuan agama, gitu ya. Sehingga mereka percaya saja dengan dalil-dalil yang ditampilkan. Gitu. Di Al-Quran sendiri kata-kata jihad itu ditampilkan 41 kali. Maksudnya derivasinya. Jadi jihad dan semua akar kata yang akar dari situ kata itu muncul 41 kali dalam Al-Quran. Dan bukan hanya di satu surat, tapi banyak surat ya. Huruf aslinya jim, ha dengan dal. Dari kata-kata jim, ha dan dal ini kemudian ada istilah jihad, ada mujahadah, ada ijtihad. Banyak derivasinya. Nah, masing-masing dalam Al-Quran itu punya arti yang berbeda-beda. Ada jihad yang kemudian diartikan dengan kemampuan. Ya. Ada jihad yang diartikan dengan kekuatan. Ada jihad yang diartikan dengan paksaan. Ada jihad yang diartikan kesungguhan. Maka dari sini bisa kita lihat bahwa ketika kata-kata jihad itu punya banyak arti, maka kenapa kemudian hanya arti peperangan yang diambil, arti kekerasan, bentrok fisik yang diambil. Padahal kalau kita lihat ijtihad itu artinya apa? Mengerahkan sungguh-sungguh kemampuannya untuk menghasilkan hukum Islam. Mujahadah dalam tasawuf artinya adalah bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Dari arti itu maka kita bisa tahu bahwa jihad adalah kesungguhan totalitas dalam melakukan kebaikan. All out lah begitu. All out dalam melakukan kebaikan. Tapi yang menarik Kang Zid. Jadi kalau kita sudah bukan rahasia umum lagi kalau ternyata perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat, menafsirkan hadis itu terjadi di mana-mana. Bahkan dari zaman Nabi pun 1-2 kali terjadi perbedaan soal beberapa hal lah begitu ya Kang Zid. Terutama apalagi sampai ke detik ini kemudian orang punya dalih bahwa perbedaan pendapat bisa saja terjadi. Kalau misalnya menafsirkan jihad dalam perspektif yang lain, kita punya perspektifnya sendiri. Iya tergantung, maksudnya gini, apakah perspektifnya itu benar atau tidak? Apakah dalil atau argumentasi yang disampaikan oleh mereka itu bisa dijadikan pegangan atau tidak? Maka itu
yang tadi saya katakan bahwa jihad adalah artinya bersungguh-sungguh totalitas dalam melakukan kebaikan demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, otomatis dengan istilah seperti ini maka jihad itu terdapat di mana-mana, Mas Fabi. Oke. Jihad itu ada di dalam seorang pelajar yang sedang menuntut ilmu. Jihad bisa terjadi orang tua yang mengasuh anaknya. Begitu juga sebaliknya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jihad itu bisa ada pada seorang ibu yang melahirkan. Itu juga jihad. Tapi begini Kang Zidi, kalau memang jihad itu bisa dimaknai dengan misalnya ada seorang pelajar ketika belajar dengan sungguh-sungguh, seorang ibu mengasuh anaknya, melahirkan dengan baik begitu ya, disebut dengan jihad. Apakah jihad dalam peperangan juga bisa jihad peperangan itu salah atau tidak? Nah gini, ada satu hadis dari Rasulullah ketika ada sekelompok umat Islam pulang dari peperangan. Muhammad bilang, kalian telah pulang dari tempat terbaik dan kalian telah melakukan jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Ditanya, apa itu jihad yang besar? Jihad melawan hawa nafsu. Nah, berarti arti primer dari jihad dalam Islam adalah memerangi hawa nafsu. Sayangnya mereka mengalihkan arti jihad itu kepada arti sekundernya. Itu kan sangat tidak tepat. Seharusnya lakukan dulu arti primernya. Nah, kemudian arti sekundernya baru itu sebagai alternatif terakhir. Jika memang gitu dibutuhkan gitu ya. Jika memang dibutuhkan. Dan jihad dalam Islam itu tidak pernah kalau misalnya kita melihatnya peperangan. Nabi Muhammad tidak pernah memulai peperangan. Tidak pernah sama sekali. Dalam sejarah peperangan Nabi Muhammad tidak pernah memulai perang. Tidak pernah memulai peperangan. Apalagi ada istilah perang suci. Perang suci itu tidak pernah dimunculkan dalam Islam karena perang itu tidak pernah suci atau tidak suci. Perang itu tidak pernah adil atau tidak adil. Perang itu tidak pernah demi agama atau tidak. Tapi perang itu adanya adalah konsep di mana Nabi Muhammad itu mengajarkan perang yang baik, perang yang penuh beretika. Karena zaman itu ada kerajaan Sasania dan Bizantin yang kemudian sering melakukan peperangan-peperangan dengan cara yang tidak benar. Maka dari itu, kalau kita melihatnya peperangan itu bisa dilihat dari apakah peperangan itu bisa dibenarkan. Yang kedua, kalau memang peperangan itu harus dilakukan, maka apakah caranya benar? Jadi ada dua nih, landasannya benar atau tidak. Yang kedua, caranya benar atau tidak. Karena Nabi Muhammad itu mengajarkan kita berbagai aspek. Saya tanya ke Mas Pak, kalau Nabi Muhammad itu makan, apakah itu artinya Nabi Muhammad hanya makan begitu saja, atau memang sedang mengajari kita caranya makan yang baik? Ya tidak hanya sekedar makan, sedang mengajarkan. Ada yang makannya dengan dengan lahap, cara gitu ya lahap dan kelihatannya jorok gitu ya. Ada yang kemudian menggunakan tangan kiri. Ada yang makan enggak sampai habis. Nah, Nabi Muhammad mengajarkan itu semua. Misalnya dengan kayak biasa tangan tiga jari itu karena gitu makannya korma ya. Korma sama roti. Kalau makan bubur beda lagi. Makan bubur beda. Jangan pakai itu. Terus Nabi Muhammad misalnya tidur. Nabi Muhammad tidur. Apakah sekedar tidur atau mengajarkan bagaimana caranya tidur? Pasti ada nilainya. Pasti ada nilai-nilai ajaran untuk umatnya. Kan? Sholat juga demikian, zakat dan lain sebagainya. Bahkan semua aspek itu selalu ada punya nilainya begitu ya. Sekarang perang, kira-kira ada nggak Nabi Muhammad sedang mengajarkan sesuatu ke kita? Pasti ada. Tidak mungkin Nabi Muhammad mengajarkan kita berbagai aspek, tapi perang sih enggak gitu. Nggak mungkin. Bahkan kalau sampai makan pun diajarin soal nilai-nilai, apalagi soal perang ya. Pakai baju aja diajarin. Warna baju aja yang bagus yang mana gitu kan. Kemudian sopan santunnya seperti apa gitu kan. Ketika ada menjenguk orang sakit bagaimana itu diajarkan semua. Nah, perang masa Nabi Muhammad ninggalin si etika? Pasti mau punya metodenya, punya caranya gitu kan. Nabi Muhammad saat itu sedang mengajari kita berperang. Mengajari berperang itu bukan berarti kita harus perang. Jadi saat itu salah satu penyelesaian mungkin sampai saat ini ya dalam sebuah perkara itu salah satunya adalah dengan cara berperang. Tapi itu cara terakhir sebetulnya. Dan itu marak pada pra-Islamnya, marak sekali peperangan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah. Nah, Nabi Muhammad itu sedang mengajarkan kita, kalaupun memang kalian harus berperang, gini loh caranya. Nabi Muhammad sedang mengajarkan ada kita. Etikanya, ada caranya begitu ya. Etika itu terjadi di sebelum perang, ketika perang dan pasca perang. Itu semua diajarkan. Nabi Muhammad menginspeksi pasukan Uhud.
Kalau ada anak kecil dipersenjatai, suruh pulang. Walaupun sebagiannya juga masuk lagi ke barisan ikut perang tanpa diketahui Nabi. Jadi nggak asal perang, semua orang dikerahkan, semua tenaga diarahkan. Jangan kan membunuh anak kecil, melibatkan anak kecil aja enggak kok. Melibatkan aja enggak. Zaman sekarang gimana yang demo-demo? Anak kecil banyak ya? Iya. Mari kita bahasanya gitu ya. Jadi dia nggak suruh teriak-teriak, bahkan jadi peluru loh itu jadinya. Ya. Jadi ketika sampai anak-anak SD sekarang udah ikutan. Itu loh makanya. Jadi ditanamkan rasa benci, kemudian diarahkan keluar. Kalau terjadi bentrok, polisi nggak berani melakukan apa-apa. Tapi pesan yang mereka sampaikan sampai melalui anak kecil ini kan bahaya. Iya, itu jadi contoh yang tidak baik. Tapi gini, ada yang punya dalil kan. Di akhir-akhir ini kenapa semakin marak itu mereka punya dalil pertama. Cara musyawarah tidak selesai. Mereka sudah merasa pernah melakukan musyawarah, melakukan penyampaian ide dan gagasan. Tidak juga direspon. Kemudian lain-lain sebagainya. Mereka pikir inilah jalan terakhir mereka melakukan jihad gitu. Bahkan kemarin itu yang lagi rapi jihad. Nah nanti pembahasan tuh ya. Nah, oh iya sebelum Kang Zini jawab, saya pengen catatan buat teman-teman. Nanti di akhir boleh catat, nanti ada pertanyaan, nanti kita akan tanya jawab. Jadi nanti ada pertanyaan Kang Zini, jadi lebih interaktif ya teman-teman. Dari sekarang mulai dicatatin pertanyaannya sebelum nanti kita sampai ke sesi tanya jawab. Nah gitu Kang Ziki, gimana? Oke, saya lanjutkan dulu soal etika berperang. Saya tuh sebenarnya agak grogi. Kenapa Kang Ziki? Beliau ini sering di TV dulunya. Kalau saya sekarang lagi ngosin orang yang pernah di TV kan lucu ya. Jadinya aduh gimana? Jadi saya host ya? Tapi bagus ya gimana? Bagus. Ya lanjut, Kang. untuk amatiran bagus. Demi Media Center dan Al-Khiarah lah pokoknya. Kang Ziki, di kopinya boleh sambil diminum? Ya boleh nanti. Ini saya akan lanjutkan tentang etika berperang. Oh ya lanjut. Nabi Muhammad kemudian memberikan panduan ya, kalian jangan membunuh anak kecil, orang tua, perempuan, kemudian yang tidak ikut berperang, tidak boleh merusak fasilitas umum, fasilitas ibadah, rumah-rumah, kebun itu nggak boleh. Bagi yang sudah menyerahkan diri harus diberikan keamanan, ya, tidak boleh diserang. Kemudian Nabi Muhammad tidak pernah membunuh selama hidupnya. Dalam berperang 27 kali perang, Nabi Muhammad tidak pernah membunuh. Jadi mungkin tangkis pedang, pukul, kemudian pingsan misalnya gitu. Nggak sampai bunuh lah pokoknya. Ya nggak pernah membunuh sekalipun. Sekarang kita lihat panglima besar mana atau jenderal mana yang dalam berperang tidak membunuh. Bahkan jajaran Nabi Muhammad tidak pernah membunuh sekalipun. Jangan disangka pemirsa. Pikiran Muhammad itu perang pasti membunuh gitu ya? Membunuh banyak orang enggak. Jadi lalu mungkin kayak tadi itu ya perang tangkis. Perang itu dalam Al-Quran itu dibolehkan dalam rangka pembelaan diri. Maka saya sih punya definisi sendiri tentang jihad. Menarik. Jihad itu adalah konsep perang etis yang dalam rangka membedakan perang pra-Islam dengan Islam yang dilakukan untuk pembelaan diri. Jadi kalau misalnya dilakukan dalam rangka memulai, maka itu tidak dibenarkan. Bahkan misalnya dengan alasan invasi meluaskan penyebaran Islam, meluaskan kalau misal saya bicara misal contohnya HTI kemarin, itu kan pengen khilafah ya diantaranya memang ISIS yang jelas-jelas pengen membuat mendirikan negara Islam dengan cara perang, itu juga jelas tidak diperbolehkan karena mulai duluan. Nggak boleh. Nabi Muhammad menyerang Bani Quraidah, Bani Nadir, bukan menyerang, mengepung di Khaybar sana. Nabi Muhammad itu melakukan itu karena mereka melakukan pengkhianatan atas perjanjian mereka terhadap sesama penduduk atau warga negara Madinah ya. Itu Nabi Muhammad melakukan itu sebagai bentuk apa ya? Bentuk hukuman terhadap mereka bahwa mereka telah melakukan pengkhianatan, pelanggaran. Hukumannya dari mana? Pra-Islam atau hukum Arab saat itu, setiap pengkhianat hukumannya adalah bunuh. Artinya legal. Nabi Muhammad melakukan pembunuhan itu legal. Dan Nabi Muhammad tidak pernah menghukumi sendiri. Waktu di Bani Quraidah itu yang menghukum adalah Sa'ad bin Mu'adz menggunakan hukum Taurat. Jadi ternyata pembunuhan Bani Quraidah itu berdasarkan tradisi Arab dan juga kitab suci mereka sendiri, Yahudi. Jadi mereka punya aturan sendiri, perjanjian juga dibuat. Kalau tertulis bahwa pengkhianat dihukum bunuh. Dan itu tidak boleh menuntut balas karena memang hukumannya seperti itu. Ibarat seorang pencuri di penjara nggak boleh balas dong, nanti polisi saya penjara lagi. Itu tidak bisa dikatakan bahwa Islam satu menyerang duluan, tidak bisa. Nggak bisa. Karena memang ada perjanjian tertulisnya.
Ngomong-ngomong pengkhianatan atau pengingkaran janji gitu ya, saya ingat di ayat apa namanya, atau ayat 29. Tapi nantilah bahasnya. Lanjutin dulu aja. Iya. Dalam berperang juga Nabi Muhammad selalu melindungi sahabat-sahabatnya, begitu. Artinya bukan menyerang musuh tapi melindungi sahabat-sahabat, begitu kan. Nah, pasca perang bagaimana? Pasca perang juga ada etikanya. Dulu perang pra-Islam, hukumnya adalah setiap tawanan perang itu ada dua kemungkinannya. Yang pertama jadi budak, yang kedua dibunuh. Islam mengajarkan konsep yang berbeda. Islam mengajarkan budak yang ditawan itu bisa ditebus, bisa bebas. Entah itu karena dijamin oleh keluarganya, entah karena masuk Islam. Dan yang paling menarik adalah tebusannya dengan setiap satu orang tawanan memberikan skill membaca dan menulis kepada 10 orang sahabat. Dikasih pelatihan lah gitu. Kasih pelatihan. Kalau ditawan kasih mas belka lah ya gitu. Iya, kamu bisa membaca menulis, ya. Kamu mau bebas, silakan ajarkan 10 orang sahabat saya untuk membaca dan menulis, kamu bebas. Jadi memang masih ada hukum perbudakan, pembunuhan masih ada. Cuman Islam itu menawarkan konsep yang lain bahwa ada konsep yang lebih baik loh daripada sekedar pembudakan. Bahkan seorang budak tawanan, maksudnya seorang tawanan perang, kata Nabi itu harus diperlakukan sebagaimana keluarganya sendiri. Ada enggak di perang pra-Islam? Enggak ada. Budak itu yang perempuannya diperkosa pasti. Yang laki-lakinya dikerja paksa, dicambuk tanpa dikasih rumah, pakaian, makanan. Sebetulnya sebenarnya itu yang layak. Nabi Muhammad itu menyampaikan hukum progresif ya, maksudnya. Betul. Dan visioner. Itu pun kalau satu-satunya jalan terakhir adalah bukan dalam rangka menyerang tapi membela diri. Oke, dalam konteks saat ini, sebelumnya kan saya juga pernah tanya, kalau jihad memang dalam faktanya Nabi Muhammad itu pernah berperang. Faktanya Nabi Muhammad juga pernah berkali-kali berperang dan melakukan perbuatan dan lain-lain. Nah, orang saat ini kemudian seolah-olah ayat atau kejadian dulu itu sangat relevan. Mereka sedang ditindas, mereka sedang diserang, ada pengkhianatan. Nah, soal pengkhianatan surat At-Taubah itu. Saya juga minta penjelasan soal itu bagaimana. Yang mana sih At-Taubah? Nah, jadi soal ada nggak di tulisan saya? Ada nggak? Pastinya harus lengkap. Harusnya. At-Taubah ayat 29 kalau saya tidak salah. Ayat 29. Ya kalau nggak ada ya maaf ya. Nanti kita buka ayat Qurannya. Di sini pastinya ada dong. Karena saya nulis itu, At-Taubah ayat 5, bukan? At-Taubah ayat, jadi ayat ada 12, 13, tapi saya pengennya yang saya pengen tanya 29. Ini mana? Udah nantilah, ini banyak banget tulisannya. Nah, relevansinya antara orang yang menganggap bahwa apa yang terjadi. Makanya disampaikan dulu At-Taubah ayat itu tuh. Saya tuh ayatnya apa mana? Bunyinya saya bukan penghafal Al-Quran enggak? Saya tuh agak lupa. Di handphone ada. Nah, ya, tadi saya sebenarnya. Sambil seruput dulu teman-teman, siapin teman-teman yang baru bergabung, selamat datang, selamat menyaksikan, selamat menikmati. Kalau belum ini ada nggak yang nonton? Kopinya, banyak sekali. Ada berapa yang nonton? Banyak kopinya ya? Jangan lupa diseruput. Gitu. Saya mulai adem nih kopinya, jangan sampai adem dulu diseruput terus. Takutnya kan saya berpendapat salah ayat. Ya. Harus dijelaskan. Mas Fahmi mau nanya tapi nggak hafal ayatnya gimana? Ya, panjang ayatnya soalnya. Intinya apa? Artinya aja deh. Artinya. Kalau saya tidak salah di awal itu menyerang orang-orang musyrik, orang-orang yang mengkhianati punya pengkhianatan tadi perjanjian, dan itu boleh diserang dan boleh diperangi begitu. Ya udah dijawab. Misalnya, orang itu merelevansikan antara kejadian zaman dulu itu terjadinya pengkhianatan, terus pengingkaran perjanjian itu dengan kondisi saat ini. Pengkhianatan yang dimaksud pada zaman itu di Madinah. Itu Nabi Muhammad mengajak semua warga Madinah untuk menjadi satu bangsa dan negara, gitu kan? Dan setiap serangan dari luar itu harus bersama-sama melindungi. Faktanya, kemudian mereka berkhianat. Karena ketika perang Ahzab datang, itu mereka yakin bahwa pasukan Nabi Muhammad akan hancur. Inilah kesempatan mereka untuk bergabung dengan kaum musyrikin. Jadi mereka itu oportunis. Mereka sebenarnya mempunyai rasa benci, rasa dendam kepada Nabi Muhammad dan sahabatnya, tapi mau bertindak itu nggak berani, gitu. Maka di saat itulah ketika perang Ahzab, ketika perang sekutu ya, perang gabungan, mereka yakin ini Muhammad hancur dan kita saatnya unggul. Nah akhirnya mereka
membelot. Dan ini yang terjadi di negara kita sebetulnya. Ada orang-orang yang mengkhianati perjanjian. Siapa? Ya yang ingin memecah belah NKRI lah. Oh, justru ya. Karena perjanjiannya kan oke. bahwa kita jadi satu negara, satu bangsa gitu. Tapi mereka ternyata ingin mendirikan sistem yang baru. Oke. Gitu kan. Oke. Mereka kemudian menganggap pemimpin kita sebagai tauhid, sebagai dajjal bah. Nah, itu berarti sebetulnya posisi mereka ada di mana gitu. Iya, iya, iya. Saya nggak mau menyebutkan di mana. Yang menyebut apakah di posisi Nabi Muhammad atau di posisi yang Ya, pengkhianatnya itu. Justru kita pertanyakan dulu siapa yang berkhianat begitu ya. Iya kan? Jangan sampai pengkhianat berteriak berkhianat. Maling teriak maling. Maling teriak maling. Gitu. Saya penasaran dia sama ayatnya, boleh dong? Yang apa? Yang mengadakan kesepakatan negara ini sebagai negara Pancasila itu kan bukan hanya satu kelompok. Iya. Berbagai agama, berbagai golongan, suku itu terwakili. Dan mereka sepakat bahkan yang memaksakan diri untuk negara Islam akhirnya mengalah juga kan. Ya sudah, kita negara Pancasila saja sebagai Maslahatan pemersatu. Seandainya Pancasila itu tidak dipertahankan dan masing-masing kelompok mempertahankan keinginannya, akhirnya berdirilah negara Islam misalnya, maka di timur akan berdiri negara Kristen, negara Katolik, ada juga di Bali negara Hindu, akan terpecah belah. Gitu kan. Nah, kedewasaan mereka lah yang kemudian membuat Indonesia menjadi satu bangsa di mana di dalamnya merawat, menjaga toleransi antar agama, toleransi antar suku. Tapi saya tuh dari zaman SMA bahkan saya tuh suka diskusi sama kelas itu. Kita bisa diskusi dari malam sampai pagi sebenarnya, sampai siang lagi. Nah, mungkin kita juga bakal diskusi sampai pagi nih kan? Enggak ya? Jangan pingsan. Nah, ada orang yang bilang bahwa kenapa mereka pikir apa yang terjadi di masa Rasulullah itu terjadi di saat ini karena ada nepotisme. Pengkhianatnya siapa? Nah, ini gini, pasti dia menganggap ada kan kalau saya bilang yang mau memecah belah NKRI siapa? Siapa tuh? Ya siapa? Nggak tahu. Pemecah belah NKRI itulah yang berkhianat sebetulnya. Gini, oke, kasih. Orang tuh sempat bingung kemarin soal hayal jihad. Sebenarnya clear sih sebetulnya. Tapi saya juga pengen dapat respon sama Kang Zid. Biasanya responnya agak menarik Kang Zid. Soal hayal jihad itu bagaimana? Tadi udah saya respon berkali-kali tentang jihad. Tapi artinya itu kan nggak boleh kan sebetulnya kan, nggak boleh. Hayal jihad itu tidak boleh disampaikan. Dan artinya yel-yel jihad itu tidak boleh dikeluarkan di masa damai. Kadang-kadang sulit ya, kadang-kadang kalau mereka Mas pikir Sofi ini tahu nggak nggak? damai. Mas Sofi tahu nggak Bung Tomo ketika 10 November berpidato, kemudian membangkitkan semangat Takbir, enggak, maksudnya membangkitkan semangat dari bangsa Indonesia untuk melawan penjajah yang datang, sekutu yang datang. Dia bilang pokoknya kita harus melawan mereka selama banteng-banteng masih apa? Ya pokoknya kita harus melawan lah gitu. Kira-kira kalau di setel sekarang relevan nggak? enggak. Ya dong. Karena memang kita dalam tidak situasi perang. Iya, lawan penjajah Belanda. Tiba-tiba kita sedang mengadakan sepak bola persahabatan dengan Robin van Persie. Terus bawa celurit gitu. Iya. Karena apa? Kata Bung Tomo, Belanda itu harus dibunuh. Kata Bung Tomo bilang gitu. Tapi benar Bung Tomo bilang gitu kok. Maksudnya gitu. Baik tersurat, tersirat gitu kan. Bahwanya penjajah Belanda harus dilawan gitu. Bahkan dibunuh. Nah, kemudian lagi main bola dengan Van Persie. Matthijs de Ligt, Juventus dong. Penggemar Juventus teman-teman. Indonesia lawan Belanda atau Indonesia lawan Juventus kan ada Matthijs de Ligt tuh. Iya. Kemudian tiba-tiba pas di Matthijs de Ligt itu ditusuk. Dalilnya apa? Bung Tomo mengatakan bahwa orang Belanda harus dibunuh. Kan nggak relevan. Nggak relevan. Iya dong. Nggak bisa. Jadi membaca situasi pun harus cerdas juga ya kan, orang nggak cerdas baca Iya, situasi. kita sedang damai. Nah, doktrin klasik jihad itu akhirnya membelah istilah Darul Harb dengan Darul Islam. Negara perang dan negara Islam. Padahal kalau dipikir secara logika, pembagian Darul Harb dengan Darul Islam itu nggak tepat. Negara perang dengan negara Islam nggak pas. Tapi yang pas adalah negara perang dengan negara damai. Darul Islam dengan Darul Salam. Gitu kan? Jadi bukan Darul Islam lawannya. Di mana tiba-tiba keluar istilah Darul Islam? Kalau lawannya adalah Darul Harb. Nah, Nabi Muhammad itu tidak mendirikan negara Islam. Karena perjanjian itu tidak didasari oleh kesamaan iman. Tapi kesamaan geografis kan.
Iya nggak? Betul. Kesamaan geografis di situ. Maka yang dibangun oleh Nabi Muhammad bukan negara Islam, tapi negara yang Islam. Yang punya nilai Islam gitu ya. Betul. Negara Islami itu di mana masyarakatnya mendapatkan kemaslahatan. Apapun kemaslahatan yang ada, maka itu berarti Islam. Lampu merah itu maslahat, maka Islami. Jadi menurut saya kalau saya harus menyimpulkan bahwa sebetulnya orang ini tidak bisa menyikapi situasi yang terjadi saat ini seolah-olah sedang relevan dengan apa yang terjadi zaman dulu, seolah-olah jihad yang dimaksud tanda petik itu perang fisik secara fisik begitu ya harus juga dilaksanakan saat ini karena kita memang dalam situasi yang tidak aman gitu ya. Padahal itu memang akal-akalan orang aja mungkin. Iya. Kalau tapi saya gini, saya juga nggak beda. Saya juga nggak mau menuduh siapapun ya. Cuman menurut saya ini juga perlu diperjelas gitu situasi yang terjadi saat ini. Saya mau dong handphonenya biar saya tahu ada pertanyaan atau enggak nanti. Jadi teman-teman silakan yang mau bertanya nanti ini nggak bisa digeser. Nah, kadang saya juga agak khawatir maksudnya kalau misalnya lama-lama isu ini terus tidak diklarifikasi, tidak diselesaikan, maka kesan bahwa Islam adalah negara perang, negara negara yang menghalalkan kekerasan fisik, menghalalkan peperangan itu juga semakin menjadi-jadi. Itulah kenapa kita akhirnya mendiskusikan soal ini teman-teman. Kenapa? Karena ini sangat penting dan ini sedang ramai dibicarakan. Yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ayat Quran, mengatasnamakan dalil-dalil agama untuk membenarkan aksi kekerasan segala macam. Nah, apalagi kita kan dalam situasi COVID ya, maksudnya. Itu justru yang harus dijaga ya memang ya kesehatan kita masing-masing. Itu jihadnya mungkin di situ ya maksudnya. Jihadnya melawan virus itu sendiri. Ya, jihad menjaga kesehatan. Bisa itu disebut sebagai jihad. Ya artinya yang sedang relevan harusnya kan. Sehingga kalau badan kita sehat, kita bisa sholat, bisa puasa. Kalau haji nggak bisa ya. Kalau haji nggak bisa. Kemudian jihad kalau kita sehat kita bisa belajar, bisa ngaji. Iya. Kalau kita nggak jaga kesehatan, bisa kena COVID, masuk rumah sakit, kemudian stres. Antara sembuh dan sehat itu imma wa imma. Bisa sehat, bisa enggak. Bisa sehat, bisa enggak. Dan itu akhirnya terbengkalai semua tuh. Yang murid sekolah nggak bisa sekolah. Iya. Yang harusnya kita lakukan guru nggak bisa ngajar. Iya betul. Terus tadi saya bilang bahwa perang dalam Islam itu tidak pernah suci atau tidak suci. Karena perang suci itu adalah istilah yang dikeluarkan oleh pasukan salib. Ketika perebutan Yerusalem antara Islam dengan pasukan Romawi itu kan. Mereka menggunakan istilah perang suci dan Islam itu nggak ada. Peperangan dalam Islam itu tidak pernah suci. Karena bagi Islam yang suci adalah kedamaian. Oh, ya. Dan ketika kita melihat jihad Nabi Muhammad itu sedang mengajarkan bagaimana jihad yang dengan landasan yang benar, dengan cara yang benar, maka jihad juga bisa diartikan dengan konsep perang beretika. Jihad itu konsep perang beretika. Baik itu sebelum, ketika maupun pasca perang. Tapi itu yang terjadi di Timur Tengah kan. Kalau satu kali menyulut ayat-ayat jihad gitu ya, peperangan, maka ya apa yang terjadi di Timur Tengah kan? Teman-teman saya juga pernah beberapa kali juga harus pulang lagi ke Indonesia maka nah ini ada yang mengkritisi sikap polisi ya. Katanya kenapa sih polisi mengurusi satu orang ini gitu kan. Satu orang saya nggak sebutnya ya. Ya. Padahal tuh di Papua urusin dong OPM tuh. Iya. Orang-orang yang separatis ya, gerakan separatis. Kemudian ada KKB ya, kelompok kriminal bersenjata. Dan macam-macam orang-orang yang ingin mengacaukan negara. Kenapa nggak ke sana aja? Ya saya jawab dong. Ya itu Israel dan Palestina itu lagi perang. Sana aja ke Palestina gitu. Kalau mau jihad. Iya. Kenapa di Indonesia yang mayoritasnya Muslim? Iya kan? Jelas-jelas juga lagi aman. Iya. Tadi Nabi Muhammad melarang orang yang tidak ikut perang untuk dibunuh ya. Sekarang gimana kalau pakai bom? Yang tidak berdosa, yang tidak tahu apa-apa, yang tidak ikut berperang, mati juga. Apakah itu yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad? Membunuh semua orang? Enggak. Nabi Muhammad melarang. Yang nggak ikut perang jangan sampai menjadi korban. Dijaga betul-betul. Ada tenaga medis, ada
juru masak, ada orang-orang yang bagiannya itu merawat kuda, merawat unta, ada yang bagian logistik, ada yang bagian membuat senjata, ya kan, pandai besi ya tuh. Itu semua apa dibunuh? Enggak, mereka nggak dibunuh. Yang dibunuh itu yang memang maju dalam medan perang. Bukan orang yang memang tidak terlibat dalam peperangan ya. Iya, Tapi bahkan yang menjaga tenda aja nggak dibunuh. jaga tenda nggak dibunuh. Nggak dibunuh karena mereka nggak nyerang kok. Pasukan lah apa ya, kalau sini sering nonton, kita nonton film itu tuh, film nonton apa namanya, perang tuh apa sih, Jon Snow. Oh, nggak tahu sih, nggak pernah. Oh, nggak pernah nonton ya. Jadi dia tuh memang yang ada pasukan artileri apa sih, artileri, ada pasukan berkuda, dan itu memang yang harus dilawan, bukan orang-orang yang ya ada etikanya lah gitu ya. Bukan orang yang tidak terlibat atau tidak terjun dalam perang. Ya. Tapi kemarin juga sempat ramai kan soal entah ini masuk dalam konteks pembicaraan kita apa enggak, soal orang yang didatangi Rasulullah, bermimpi bertemu Rasulullah, kemudian bersumpah atas nama Tuhan bahwa dia melihat, menyaksikan Rasulullah datang ke mimpinya, kemudian mengatakan bahwa mereka yang mimpinya berjihad. Sebetulnya bisa direspon nggak kan? Masuk nggak sama konteks kita saat ini, kita lagi sudah ada yang melaporkan bahwa ada yang bilang terindikasi bohong, menyebarkan berita hoax, mimpi bertemu Rasulullah. Karena dalam pandangan yang pelapor ataupun orang-orang yang sepakat dengan si pelapor ini mengatakan bahwa ketika orang bertemu Rasulullah maka tidak mudah untuk menceritakan ke orang lain. Karena kalau diceritakan ke orang lain, dikhawatirkan ada kesombongan, dikhawatirkan kemudian ada semacam arogansi. Dan kalau ada sedikit saja arogansi dalam hati seseorang, insya Allah Nabi Muhammad gak datang kecuali mau marahin dia. Ya, sebetulnya yang diantisipasi itu bukan kita tidak percaya dengan mimpinya, cuman khawatir bahwa ada indikasi kebohongan, ada indikasi, ya banyak memang kalimatnya agak. Syuhada udah banyak belum sih? Udah banyak sekali mungkin. Ya kan? Tapi yang dimimpi oleh Rasulullah bahwa ini adalah syuhada cuma 6 orang itu ya? 6 orang itu aja. Mantap. Mudah-mudahan saya dan nyebutin bisa nama ketemu Rasulullah. Ya entah, saya kadang bermimpi Rasulullah, kan Rasulullah nggak mungkin bohong ya katanya kan begitu ya. Setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Dan ketika yang kalau kita orang pesantren nyata maupun di alam mimpi nggak bisa. Kalau kita kan kalau orang pesantren kalau udah ngomong demi Allah, wallahi billahi, itu kan udah takut, kita udah mulai kita nggak berani bilang kalau dia bohong lah gitu ya. Cuman kalau demikian ya kita juga perlu klarifikasi gitu, karena ini juga bisa bikin agak sedikit gaduh gitu ya. Aduh ya. Di sini saya sambil wudhu boleh? Boleh. Saya juga mau ikutan kalau boleh. Iya boleh. Tapi kemarin ada yang komentar ya. Tapi nggak apa-apa. Boleh. Dari tadi habis minum kopi. Enak. Ngopi itu pasangannya rokok. Oh iya. Enggak pas kalau. Boleh beneran. Boleh. Nah, ada yang bertanya, ke sini ada dari Mehmet Petih. Izin bertanya Kang, jadi apa sikap yang tepat misalkan kita harus menghadapi penguasa yang zalim? Nah, menariknya. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa penguasa saat ini atau penguasa yang kita temui saat ini, hari ini, besok dan seterusnya dianggap zalim, apa yang harus kita lakukan? Apakah memang yang kita tadi Kang Siti sampaikan itu salah cara yang tidak tepat? Ada salah itu agak panas. Yang melakukan kezaliman itu hanya penguasa atau kita juga? Iya, kita juga punya potensi besar. Berarti ini jawaban untuk kita sendiri juga ya? Iya. Orang yang melakukan kezaliman itu harus dinasihati pertama dengan cara yang baik. Kemudian kita jangan mengikuti mereka. Tidak dengan cara mengata-ngatai, menjelek-jelek, malah semakin jauh. Ini ceritanya bukan tentang orang zalim, tapi cerita tentang Nabi dan para sahabat. Nabi Muhammad dalam perang Uhud. Tapi insya Allah ada kaitannya dengan ini. Dengan yang pertanyaannya ya. Dengan bagaimana menyikapi seseorang. Nabi Muhammad perang Uhud. Kemudian memerintahkan pasukan pemanah untuk stay di salah satu tempatnya. Salah satu perbukitan. Itu yang sangat strategis. Kalau perbukitan itu dijaga oleh kita, umat Islam, maka musuh tidak akan bisa masuk. Gitu kan. Tidak akan bisa menang. Itu musuh strategi luar biasa gitu. Ya, strategi luar biasa. karena di posisi itu memang ada semacam lembah gitu. Enggak bisa diputar dari belakang, gitu. bisa menyerang dari belakang, maka dijaga supaya nggak ada serangan dari belakang. Tetapi walhasil singkat cerita deh,
Singkat cerita, mereka akhirnya melanggar perintah Nabi. Dan dari situ Nabi Muhammad mengalami kekalahan. Kocar kacir lah pasukannya. Iya. Nabi Muhammad sampai hampir meninggal, Wow. hampir gugur di medan perang. Tapi selamat juga. Dan kemudian beberapa hari kemudiannya diadakan rapat evaluasi. Ada rapat terbatas. Semuanya ikut. Oh, semuanya ikut. Termasuk pasukan pemanah itu yang masih Iya, tersisa. iya. Kan yang mati banyak. Iya, rapat evaluasi lah. Rapat evaluasi, gimana rasanya jadi pasukan pemanah? Iya. Ngelihat Diajar. tampak Umar aja mungkin Iya. deg-degan ya. Wah, mati nih gitu kan. Tat-tatin gitu. Iya, udah habis dah kita lewat. Dan waktu itu Rasulullah kecewa. Karena sampai berdarah-darah, pipi Rasulullah tertancap anak panah, besi-besi, sampai ketika nyabutnya saja gigi sahabat, pakai gigi sahabat itu sampai patah gigi sahabat, saking kencengnya. Dan tubuhnya itu penuh dengan sayatan kayak Muhammad. Hampir meninggal. Hampir saja dakwah Islam itu berhenti. Jadi kan kecewa semuanya sama pasukan pemanah. Rapat evaluasi diselenggarakan, tapi turun sebelum itu. Tapi ma rahmati minallah lintal. Walaupun tatfadhal ghalidhal qalbi dan taddu bil qaul. Dengan rahmat Allah lah kamu berbuat lemah lembut kepada. Walaupun tatfadhal ghalidhal qalbi, kalau kamu keras dan kasar dan taddu bil qaul, maka semua sahabat itu akan bubar menjauhi kamu. Artinya, kalau kita menegur dengan orang yang berbuat, kata Allah, lan faddu min qaulik, semua sahabat akan bubar. Padahal kita tahu kualitas sahabat itu hebat semua, keimanannya. Kurang hebat apa saudara? Diprediksi sama Allah kalau kamu begitu, sahabat akan lari. Menjauh dan tidak ada orang yang satupun yang ingin bergabung dengan Nabi, simpatik dengan Nabi. Semuanya akan menjadi musuh Nabi. Marah punya semua orang, tapi sabar itu dan itu kan punya Nabi kita itu. Justru yang dicontoh itu. Iya betul. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, dan minta ampunan untuk mereka. Wasyawirhum fil amr, dan ajak mereka musyawarah. Bayangkan, orang lagi kesel. Saya kesel sama Mas Fabi karena melakukan pelanggaran yang besar. Dalam rapat, kira-kira mau nggak saya negur Mas Fabi? Males. Yang tiga perintah Allah adalah maafkan Mas Fabi. Yang kedua adalah minta ampunan kepada Allah untuk Mas Fabi. Dan yang ketiga adalah ajak ngobrol. Wasyawirhum fil amr, Berat banget kalau gitu. mintai pendapat. Seorang pelanggar dalam perang dimintai pendapatnya untuk perang berikutnya atau strategi Islam berikutnya. Kira-kira layak nggak Mas Fabi didengarkan pendapat? Karena itu fatal, kesalahan fatal. Dan nggak layak dong didengarkan nggak layak. pendapat. Allah minta wasyawirhum fil amr, ajak mereka ngobrol, mintai pendapat. Itu tiga cara yang dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan tuntunan Itu kejadian ketika Nabi hampir terbunuh bahkan ya. Nabi korbannya maksudnya pertaruhannya itu satu Nabi Muhammad, yang kedua adalah usia Islam itu sendiri, dakwah Islam itu sendiri. Itu pertaruhannya hancur, kocar kacir, walaupun alhamdulillah selamat, tapi ini kan jadi catatan. Umar udah pengen penggal aja kali ya. Jadi pasukan pemanah tuh udah di kayak cap merah gitu ya. Blacklist. Dan itu terjadi ketegangan ya, maksudnya ada rasa deg-degan. Tapi ternyata ketika Mas Fabi punya salah ke saya itu, terus saya bilang, Mas Fabi, gimana pendapat? Oke. Ayo dong ikut berpendapat dong. Iya. Kira-kira dunia itu terang benderang lagi kan? Plong dan bersinar lagi hidup. Alhamdulillah saya diajak ngobrol. Dan itu berat, sangat berat. Nabi Muhammad mampu. Nah kita diharapkan bisa untuk melakukan seperti itu. Oke. Fabima rahmati minallahi lintalahum, kamu harus berbuat lemah lembut kepada mereka dengan rahmat. Seperti itu. Jadi kalau misalnya menghadapi pemimpin yang zalim, maka yang pertama adalah kita doakan. Bukan dimaafkan, artinya dimaafkan itu bukan berarti dibebaskan dari jerat hukum ya. Kalau bersalah ya. Kalau bersalah laporkan saja kok. Tetapi maksudnya adalah bahwa kita berdoa supaya itu tidak terjadi dan kita juga tidak melakukan kesalahan. Mintakan ampunan. Kemudian wasyawirhum fil amr,
ajak ngobrol mereka, Jangan malah dicaci maki. iya dong. Kalau misalnya tidak dilakukan seperti itu, lanfat min haulik, maka pemerintah akan, bukan pemerintah maksudnya, maka pihak yang zalim itu maka akan semakin zalim di mata kita, maksudnya ya, di mata kita. Tapi pertanyaannya, betulkah mereka zalim juga? Itu harus dilihat Iya, di mana letak kita apa namanya, kalau sampai di situ kan harus didiskusikan lagi. karena ada yang zalim yang lebih besar. Luqman Hakim menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kau sekutukan Allah, karena menyebutkan Allah adalah kezaliman yang sangat agung, azim. Dan perlu diketahui bahwa azim itu salah satu sifat Allah. Salah satu sifat Allah diberikan atau diletakkan kepada syirik. Itu kan luar biasa. Kalau begitu, orang non muslim zalim semua ya. Nah itu kan gitu. Jadi pertanyaan lanjutannya terus gimana dong? Kita bunuh semua. Ini bisa dong. Apa dasar kita untuk membunuh mereka? Padahal di Quran, nih, Ya. ini pemirsa bisa mendapatkan filenya nanti di websitenya Al-Khiyar Media Center. Jadi teman-teman media center langsung di upload. Ini ada ayat-ayat ini. Ini saya bacakan pada kalian. Ya. Doktrin kelas jihad sangat ditentang oleh generasi baru. Salah satu ulama yang paling penting dari generasi baru ini adalah Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah itu orang tokoh yang didirikan kelompok Wahabi. Ya. Itu adalah orang Salafi. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ide membunuh orang kafir yang menolak masuk Islam dengan landasan doktrin fasik jihad tak hanya menentang teladan Rasulullah, tapi juga melanggar salah satu prinsip terpenting dalam Al-Quran. Apa prinsip-prinsipnya? Surat Al-Baqarah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Yang kedua adalah Al-Kahfi 29. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir maka biarlah ia kafir. Kemudian wa ma kana nafsin an tu'mina illa biidznillah. Itu Yunus ayat 100. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi semuanya memang kehendak Allah. Kemudian surat Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agama. Jadi memang dalam Al-Quran terdapat kebebasan dalam memilih agama. Sedangkan di ayat yang lain inna syirka la zulmun azim. Bagaimana tuh? Apakah kita benturkan ini? Ayat 1 dengan ayat yang lain. Penempatannya, yang penting adalah penempatannya. Betulkah penempatannya seperti itu? Misalnya, ayat bunuhlah orang musyrik dimanapun kalian temukan. Ya. Itu kan konteksnya lagi perang. Masa orang lagi perang terus, kalau ketemu orang musuh lagi perang nih di medan perang, dimaafin aja ya, diajak ngobrol, ya kita ditusuk dulu. Gitu. Maka jangan ragu-ragu, kalian bunuh saja, karena sudah diizinkan sama Allah dalam konteks berperang membela diri. Jangan lagi di warung gitu kalau di Tidak boleh. Tapi itu kemarin yang memang membuat kita iba, membuat kita juga ya sedih lah gitu. Pembunuhan di salah satu daerah di Sulawesi itu kan. Jadi keluarga itu atas nama itu kan nama Islam juga gitu. Itu yang membuat kita lebih khawatir, lebih waspada. Ada juga ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk membunuh orang. Ada konteksnya apa sih? Lalu ini ada ayat yang penting nih. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul. Saya juga tulis beberapa ayat, banyak sekali. Ayat yang kemudian menjadi ide mereka untuk membunuh orang kafir. Dan memang ayatnya sih kata-katanya seperti itu. Saya bacakan ya ayat-ayatnya. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilukum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi. Oke. Janganlah melampaui batas. Kemudian ada lagi uzina lil ladzina yuqatalu bi annahum zulimu. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperang. Kemudian ada lagi fa idzan salahal ashhurul hurum faqtulul musyrikin haitsu wajadtum. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang musyrik itu di mana saja kamu jumpai mereka.
dan tangkaplah mereka, tepunglah mereka dan intailah di tempat pengintai. Ya ayuhan nabi, jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Hai Nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan orang munafik itu dan bersikap keraslah terhadap mereka. Ada lagi qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir yang tadi baru saya bacakan. Itu ayat semuanya turun dalam rangka respon terhadap orang yang ada dalam Madinah yang diam-diam menjadi pengikutnya orang Quraisy. Jadi mereka itu semacam pemuja rahasia ya. Musuh dan selimut enggak? Enggak, maksudnya Apa tuh? pendukung diam-diam mereka di Mekah. Oh, oke. Di Madinah. Oh, maksudnya ada ya. Pendukung diam-diam itu Ya. kemudian diistilahkan dalam Al-Qur'an sebagai munafik. Musyrikin dan munafik. Di Madinah itu ada orang seperti itu. Nah, sekarang orang yang pendukung diam-diam di Indonesia yang kemudian ingin menghancurkan Madinah atau ingin menghancurkan Indonesia ada. Jadi siapa yang berkhianat sekali lagi? Adalah orang yang ingin menghancurkan mitsaqul masalah, perjanjian yang sangat kuat antar berbagai unsur dalam berbangsa dan bernegara. Justru kesepakatan kita sejak awal itu memang sudah ditetapkan, sudah disepakati seluruh pihak. Kemudian ada yang ingin merubah kesepakatan itu yang ya saya tidak akan bilang mana pengkhianatnya, cuman kalau misalnya kita analisa dari kasus itu ya itu yang salah ya itulah. Tapi di poin pertama Piagam Madinah itu bahwa sesungguhnya orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani adalah satu umat. Bayangkan disebutnya umat, bukan satu bangsa. Umat. Itu artinya bahwa kita harus bersatu. Tidak sekedar muslim. Dan itu juga artinya bahwa Nabi Muhammad tidak mendirikan negara yang Islam. Ada yang bilang kalau kita mau punya mayoritas muslim, tapi kita tidak kurang islami katanya. Karena katanya kurang disiplin, kurang bersih. Muhammad Abduh ya pernah ke Eropa dan dia mengatakan bahwa aku melihat Islam di Eropa. Karena di sana nggak ada yang buang sampah sembarangan. Di sana juga tidak ada yang nyerobot antrian. Lalu lintas juga dijaga. Justru itu ada polisi nggak ada polisi, mereka menjaga tertib lalu lintas. Dan kalau misalnya ada orang buang sampah, itu yang menegur bukan hanya pihak berwenang, tapi sesama masyarakat itu menegur. Kamu kenapa buang sampah sembarangan di negara kami? Padahal sesama warga negara, contohnya Singapura, itu ditegur kan ya sama warga. terkenal bersih lah Singapura ya. Di Eropa juga begitu, ditegur sama warga yang lain. Justru kita juga harus menunjukkan bahwa negara yang mayoritas muslim juga harus menciptakan nilai-nilai Islam itu sendiri ya. Iya. Jangan sekedar banyaknya saja, tapi tidak bisa Islam dengan Islam itu beda. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Mas Izul nih, Mas Izul. Sebetulnya tadi sudah ditanyakan nih soal oknum. Selamat malam Kang Zini dan Mas Fabi, izin bertanya. Ada oknum sebut saja di Haikal Hasan, sebut saja kayaknya mawar rasanya, tapi disebutin namanya gimana tuh? Inisialnya Haikal Hasan. Nggak tahu. Haikal Hasan mengatakan dia bermimpi ketemu Nabi dan sampai dia bersumpah sama Allah. Bagaimana cara kita mengkanter atau setidaknya kita menjelaskan kepada orang-orang bahwa itu bisa saja ada kebohongan kepada orang-orang secara simpel. Konteksnya kepada orang yang notabene bukan dengan latar belakang pesantren. Mau dijawab lagi atau sudah dijawab? Sudah dijawab ya. Saya cuma sekedar menambahkan. Nanti berarti menambahkan saja. Oh, menambahkan enggak. Bahwa mimpi bertemu Nabi itu pasti tidak akan terkait dengan urusan politik. Pasti tidak akan terkait. Itu murni karena kesucian, karena ketakwaan yang dimiliki oleh seseorang. Seperti itu. Yang keluarga yang dibunuh di mana? Di Jakarta. Enggak, yang keluarga. Oh, sekeluarga itu daerah Sulawesi. Di Sulawesi. Itu enggak dimimpiin juga ya. Kasihan ya. Iya. Itulah soalnya. Aduh, kita soal pengen merespon beliau berkata berdusta juga serem karena bawa demi Allah gitu ya. Ya, atau artinya kalau ya? sudah bawa demi Allah itu urusan beliau dengan Allah. Ya, tapi kita harus cerdas dalam menyerap informasi. Ya. Artinya jangan sampai ada respon berikutnya yang bahkan bisa, kenapa Bu? Ibunya Mas Pawi mau nanya. Oh, ada yang mau nanya, Ibu Leli mau nanya. Oh, nah, enggak. itu Mas Izul, mungkin nanti Mas Izul boleh cek. Nanti kan setelah ini ada offline-nya, jadi langsung bisa dicek aja di Instagram.
Nah, ada Fetih, Mehmet underscore Fetih. Izin sekali lagi tanya Kang, apakah mungkin sistem negara ini dirubah sedikit seperti negara Iran yang mana ada namanya pemimpin agung dipimpin oleh ulama? Apa konsekuensinya jika ada perubahan seperti itu? Mungkin saja mau dirubah jadi apapun mungkin. Jadi negara komunis, jadi negara kapitalis, mau jadi negara Islam, mau jadi negara Kristen mungkin. Mungkin saja. Tapi itu artinya adalah merusak perjanjian kita dan memecah belah sesama anak bangsa. Itu yang enggak. Perpecahan itu harus kita hindari. Dulu Imam Malik, sebelum masa Imam Malik, Ka'bah itu selalu dirubah-rubah bentuk oleh penguasa yang sedang berkuasa. Karena misalnya gini, saya jadi raja atau jadi khalifah. Kemudian saya minta Ka'bah diganti karena itu adalah peninggalan atau bentuk dari penguasa sebelumnya. Gonta ganti. Kemudian Mas Fabi berkuasa menggantikan saya, diganti lagi. Dan seterusnya. Apalagi beda dinasti. Itu Ka'bah selalu berubah-ubah bentuk. Sampailah pada zaman Imam Malik. Imam Malik yang ahli hadis dan mujtahid dalam fikih ya. Mereka orang-orang masyarakat nih mengadu kepada Imam Malik. Wahai Imam Malik, itu adalah Ka'bahnya suku ini atau bani ini gitu kan. Sukunya kelompok ini, Ka'bahnya kelompok ini. Gimana kalau kita rubah lagi? Kita kan sedang berkuasa nih, gitu kan. Ada peluang untuk membuat Ka'bah dalam versi kita sendiri. Ada peninggalan lah kira-kira gitu ya. Dan itu tidak berubah fondasi, tetap di situ, tapi mungkin tingginya atau apanya dirubah atau iswahnya dirubah. Atau pintunya dirubah gitu kan. Pokoknya ada perubahan. Kata Imam Malik apa? Sudahlah biar. Karena kalau misalnya Ka'bah ini diganti lagi, dipugar lagi, maka akan terjadi pertumpahan darah. Jadi biarkan saja, mendingan pertumpahan darah itu dihindari dan kita sholat tetap jalan. Karena Ka'bahnya tetap di situ. Itu Ka'bah loh. Ka'bah itu kiblatnya umat Islam sedunia. Dan Ka'bah itu adalah makhluk yang agung kan. Itu prasasti yang sangat bersejarah Ka'bah. Bangunan nubuah gitu ya. Itu kata Imam Malik, kalau memang akan terjadi pertumpahan darah dan perpecahan dalam umat Islam, sudah biarkan saja. Sampai sekarang sejak Imam Malik itu bentuk Ka'bah tidak pernah berubah. Itu Ka'bah loh. Jelas-jelas berkaitan dengan rukun Islam kita. Sholat dan haji dan to'at. Gitu ya. Dengan ibadah lah pun. Tapi kenapa hanya persoalan negara saja udah ribut banget? Kalau boleh silakan usulkan negara Islam boleh. Siapa sih yang melarang? Mungkin karena pengen penyerapan anggaran juga. Kalau sekarang saya ngomong gitu ya. Kayak gitu ya, ada penyerapan anggaran gitu-gitu ya. Jadi boleh, sekali lagi boleh saja mengusulkan salah satu sistem negara. Boleh. Asal memang itu ada dukungan. Disepakati oleh semua unsur. Tapi saya yakin kalau negara Islam yang ditawarkan, orang Kristen, orang Hindu, Buddha tidak setuju. Betul. Mereka akan memisahkan diri. Betul. Kemudian kalau misalnya ditawarkan negara komunis, maka orang kapitalis tidak setuju. Ya justru tadi. Dan orang Islamnya juga dengan komunis itu kan agak sensitif, tidak akan setuju. Negara kapitalis juga orang-orang yang komunisnya, orang-orang yang terafiliasi atau mengidentikan diri sebagai orang kecil, gitu, kaum proletar, tidak akan setuju. Sedangkan kita orangnya banyak miskinnya, banyak proletar, tidak akan setuju. Pasti akan terjadi. Itu mungkin harus bijak seperti Imam Malik tadi begitu ya. Imam Malik loh mustahil. Perbaikan itu nggak perlu selama menjaga kemaslahatan, tidak ada pertumpahan darah, ngapain harus berubah? Iya, kalau misalnya Ka'bahnya tetap seperti ini gitu ya. Apa sholatnya jadi nggak sah? Apa kiblat kita berubah? Kiblat kita berubah, iman kita jadi berkurang enggak juga. Sholat tetap bisa khusyuk. Itu bagus sekali contohnya. Gitu kan. Itu sekelas Ka'bah. Dengan sistem negara yang seperti ini, apakah kita tidak bisa menegakkan keadilan? Bisa. Adapun kalau misalnya ada oknum yang memanfaatkan hukum, memanfaatkan politik, nah memang itu yang harus ditindak. Oknumnya, bukan sistemnya. Karena kita tahu bahwa dalam sistem khilafah pun terjadi sejarah yang berdarah-darah. Dikira khilafah itu mulus-mulus adem gitu ya. Iya. Dikira khilafah itu diridhoi semuanya oleh Allah. Dalam sejarah khilafah Islam dari mulai dinasti Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya, itu berdarah-darah. Sesama umat Islam berdarah-darah.
Yang sedang menguasai orang Mu'tazilah, maka orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ditindas. Dan ribuan bahkan puluhan ribu orang dibantai. Yang menguasai sekarang orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka puluhan ribu orang Mu'tazilah juga dibantai. Bahkan dalam satu khutbah Idul Adha, Khalifah saat itu berkhutbah, nanti kalau misalnya kita selesai sholat Idul Adha ini, kalian boleh menyembelih korban-korban kalian. Dan saya punya korban yang istimewa. Kepalanya Syekh Jah. Itu pemimpin Mu'tazilah. Dipenggal di depan orang sebagai korban di hari Idul Adha. Dan itu terjadi dalam sejarah khilafah Islamiyah, terjadi. Artinya siapa yang bisa menjamin ketika Pancasila dirubah atau negara sistem kita yang sekarang sudah ada dirubah, siapa yang bisa menjamin bahwa itu akan damai-damai saja? Katanya undang-undang itu buatan manusia, kan begitu. Nah sekarang saya tanya, kalau negara ini berubah jadi negara Islam, lalu merumuskan undang-undangnya bagaimana? Ya nanti kita rumuskan, jadi ini halal ini haram itu manusia juga, kan gitu. Apakah Quran utuh? Jadi nanti yang kita kebet-kebet itu Quran. Ya. Tapi Quran kan butuh penafsiran, dan penafsiran pasti berbeda-beda. Penafsiran tentang lakum dinukum waliyadin akan berbeda. Penafsiran tentang jihad akan berbeda. Lalu bagaimana perang terus setiap hari, Bang? Justru Islamnya Islam yang mana dulu akhirnya? Belum. Akhirnya Islam kelompok yang mana? Islam kelompok yang mana? Setelah khilafah, kemudian khilafah itu Islam yang mana lagi? Karena memang Islam kita memang ya secara fakta memang terbelah. Khilafah Islamiyah itu tadi saya ke distrik. Ada tamu ke distrik saya. Mau ngomong apa tadi ya? Lupa. Oke, lanjutnya ada lagi Tadi distrik, Pak. Terima kasih Kang Zidni dan Mas Fabi. Isu kasih mawar. Izin bertanya Kang, meninggal melawan virus corona, apa itu jihad juga Kang? Syahid maksudnya mungkin ya? Syahid apa jihad? Zihad apa gimana? Syahid mungkin. Orang yang sedang sakit itu Ini Bang PI. Bang PI ya. Bang PI bos nasi uduk. Bos nasi uduk. Kita berapa kali makan di nasi uduknya Bang PI? Ini orang yang sedang sakit itu adalah orang. Ntar kereta mau lewat. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak nih? Oh nggak kedengeran. Orang yang sedang sakit itu kan diampuni dosa, sedang dikurangi dosa. Maka saran saya untuk orang-orang yang sedang sakit corona itu jangan dikurangi ibadahnya, kemudian bersabar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sembari tetap mengusahakan untuk memulihkan kesehatan. Adapun kalau misalnya sampai meninggal, maka insya Allah sudah banyak dosa yang berkurang. Untuk soal syahid itu urusan Allah, syahid atau tidaknya. Tetapi memang ada ulama kemudian yang mengatakan bahwa bencana alam, ya, wabah, kemudian ibu melahirkan, pelajar yang sedang menuntut ilmu yang meninggal itu, maka mendapatkan insya Allah. Nah, insya Allah. Berarti jihad itu tidak hanya dalam bentuk peperangan. Banyak hal yang membuat kita insya Allah lah ya. Sabar dalam penyakit itu kan jihad karena melawan hawa nafsu. Ya. Pengennya kan marah-marah ke Allah kan. Pengennya ngeluh terus ya. Ngeluh terus. Makanya jangan orang sakit jangan ngeluh banyak. Sekali lagi saya ingatkan, tadi sudah saya sebutkan di awal itu bahwa jihad ada jihad besar, ada jihad kecil, dan kata Rasulullah jihad besar itu melawan hawa nafsu, dan itu berarti arti utama dari jihad. Maka jangan langsung melihat ke arti yang kedua. Itu sangat disayangkan. Ada skala prioritas tapi jihad seperti apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu semua. Marah-marah itu melawan hawa nafsu enggak mengubah hawa nafsu. Iya. Dalam Islam itu, dalam istilah agama atau bahasa Arab, ada yang marah itu disebut ghaib, ada yang disebut dengan ghadab. Ya. Ghaib dengan ghadab. Ada ayat Qur'annya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaib. Orang bertakwa itu yang kedua adalah yang bisa menahan ghaib. Apa itu ghaib? Ghaib adalah rasa marah dalam hati. Setiap orang bebas untuk kesal, untuk marah dalam hati. Tapi ketika diungkapkan, diekspresikan dalam bentuk kata-kata maupun perbuatan, maka itu namanya ghadab.
Jadi marah itu manusia, tapi harus ditekan supaya jangan jadi ghadab dengan kata-kata kasar, kemudian dengan perbuatan, dengan sikap dan lain sebagainya. Tidak boleh. Maka kalau ada orang yang ghaibnya sampai keluar menjadi ghadab, maka bukan termasuk ciri orang bertakwa. Bukan juga sedang berjihad. Tidak berjihad itu. Ya, Mana ada orang tidak bertakwa berjihad. Dia sudah mulai ya. Walaupun misalnya yang disampaikan dalam konteks yang dia pikir memang dalam konteks menyebarkan sedang berdakwah gitu. Untuk menyakiti hati orang, menyampaikan kata-kata yang kasar juga termasuk dalam kategori tadi ya. Dan ini ada semacam miskonsepsi juga tentang keberanian. Katanya orang yang seperti itu menyuarakan dengan lantang gitu ya, tanpa takut gitu ya, memberikan ancaman-ancaman atau kata-kata kasar, itu katanya berani nih. Dan anak muda suka yang begitu kan. Ya, kadang-kadang karena jiwa muda ya. Jiwa mudanya tersalurkan. Jadi ada support sistemnya seperti itu. Sehingga mereka setuju bahkan ikut-ikutan. Karena berani nih, saya suka nih yang berani. Enggak kayak orang NU lembek-lembek misalnya gitu ya. Kita lihat, apa itu arti syaja'ah? Syaja'ah itu bukan berani. Ini perlu pemirsa jangan mudah untuk mengartikan syaja'ah dengan keberanian yang dimaksud dalam konsep kalian itu. Kalau saya mengkonsepkan syaja'ah itu dengan keperwiraan, kekesatriaan. Misal begini. Gentleman gitu? Enggak. Bukan. Gentleman kalau salah mengaku salah, itu namanya syaja'ah, berani. Salah mengaku salah dan memohon maaf. Itu namanya syaja'ah. Dia melawan hawa nafsunya sendiri. Dia menekan emosinya sendiri padahal dia mampu melakukan. Contoh, saya paman dan Mas Fabi kan ponakan saya. Kira-kira usia saya juga lebih tua daripada Mas Fabi. Terus Mas Fabi melakukan kesalahan. Melanggar perintah atau apa gitu. Kayak tadi tuh pasukan pemanah. Nabi Muhammad bisa nggak marah? Pasti. Kayaknya pantas banget kalau Nabi Muhammad marah. Siapapun pemimpinnya akan marah. Tapi ternyata ya sudahlah. Itu namanya syaja'ah. Mampu melakukan atau mengekspresikan marahnya, menegur, bahkan menghukum. Tetapi kemudian sudahlah, dia maafkan dan diberikan pembinaan. Itu syaja'ah. Satria maksudnya? Kesatria. Dalam konteks negarawan. Gitu kan. Bukan politisi biasa tapi negarawan. Dalam makalah saya juga tertulis bagaimana Sayyidina Ali ketika berperang dengan Amr bin Abdi Wad dalam perang Khandaq. Dalam posisi yang sudah terdesak, Amr bin Abdi Wadnya ini seorang jawara. Kemudian tiba-tiba meludahi Sayyidina Ali. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali ketika pedangnya sudah dinempel di lehernya Amr bin Abdi Wad? Dia sarungkan lagi pedang. Kemudian balik badan. Itu orang-orang pada deg-degan kan? Karena Amr bin Abdi Wad sudah dikalahkan. Nah kemudian Amr bin Abdi Wad ini melihat Ali itu balik badan, ada kesempatan membunuh kan. Dia serang dari belakang, barulah Ali itu berbalik badan dan menebaskan pedangnya. Ditanya sama Umar, "Li, bro, gimana ini maksudnya? Bunuh aja gitu kan." Umar. Bunuh aja, kesempatannya kapan lagi gitu kan. Deg-degan tahu gitu. Soalnya Umar waktu pertama kali Amr bin Abdi Wad datang yang ditantang tuh Umar. Oh, ya pantas ya karena ya. Terus Umarnya enggak berani. Jadi didorong gitu. Terus yang semuanya sahabat enggak berani, kemudian kata Ali, "Saya yang mati." Nah, Ali jawab, "Waktu dia meludahi, waktu saya perang, saya itu lillahi ta'ala. Tapi ketika dia meludahi saya langsung marah. Dan saya tidak mau membunuh dalam keadaan marah atau disebabkan karena amarah. Dosa juga al-qatil wal maqtul finnar." Membunuh karena amarah juga salah satu yang ditakutkan saja. Pembunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka. Kalau Ali itu melakukan itu maka terkena hadis itu. Jadi saya tidak mau membunuhnya dalam keadaan marah. Kemudian balik badan. Saat itu marah saya udah hilang. Bayangkan, balik badan marahnya hilang. Sudah bertaubat, saya nggak boleh marah gitu kan. Ini lagi tugas penting gitu kan, tugas demi dakwah Islam. Tapi apa yang dilakukan Ali? Apakah menyerang langsung? Enggak. Karena apa? Karena Ali berpendapat atau berpikir bahwa kalau saya serang, maka saya membunuh orang yang tidak menyerang saya. Padahal dia lagi duel. Tinggal set gitu ya. Set aja. Bahwa artinya si Amr bin Abdi Wad ini jelas-jelas musuh dalam peperangan.
yang kalau nggak dibunuh pasti dia membunuh. Ketika balik badan, Ali sudah hilang emosinya, sudah kembali lillahi ta'ala. Kalau kita kan ya udah bunuh aja. Nah, iya. Enggak. Ali ketika membunuh Amr bin Abdiwad di kondisi balik badan itu tidak ada alasan. Apa alasan Ali membunuh dia? Amr tidak menyerang kok. Barulah ketika Amr itu menyerang dari belakang, barulah Ali punya legitimasi bahwa bela diri, ya, bahwa saya sedang diserang dan saya wajib bela. Pada saat itu penghinaan. Apa aja? Ya Sayyidina terhina kan, Sayyidina Ali-nya. Harusnya cerot aja gitu. Banget. Kalau orang sekarang terhina kan Banget. Jadi diludahin, ludahnya hijau, kental, ada bayam, ada cabe, terus turunnya pelan-pelan. Yang ngeri kan gitu, turunnya pelan-pelan. Kalau di sini sekarang ludahin dulu baru. Iya. Kalau Sayyidina Ali justru menahan hawa nafsu saat itulah yang Itu namanya syaja'ah. prioritas itu yang harus didahulukan kan gitu ya. Menahan emosi, menahan amarah. Sehingga apapun yang dilakukan bukan karena ibadah, bukan karena kemanusiaannya, tapi karena semua karena Tuhan. Walaupun saat itu memang pantas dibunuh saat itu ya. Siapapun orang kan membenarkan Ali. Ya Umar aja udah panas kan gitu ya, Umar tinggal tebas aja. Kalau Ali itu membunuh saat diludahi, betul. Membunuh saat Maksudnya orang akan membenarkan. Oh, akan membenarkan. Karena Iya saat kan, itu nggak ada yang dimaklumi. Dimaklumi. Udah dia musuh Allah, dia ngeludahin. Siapa yang menyalahkan? Yang kedua, ketika Ali balik badan dan sudah lillahi ta'ala lagi, serang dong, bunuh dong. Ketika Ali membunuh di saat itu juga, yang kedua ini, maka nggak ada orang yang nyalahin juga. Ini pandangan Ali berbeda. Dan ini pandangan Islam. Justru nilai ketika Sayyidina Ali menahan emosinya, kemudian membunuh saat membela diri, jauh lebih bernilai daripada sekedar diludahi kemudian dibunuh. Dan itu namanya syaja'ah. Ada keberanian, ada kesatriaan, ada keperwiraan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali. Kita lihat berarti bahwa yang beretika dalam perang itu bukan hanya Nabi, semua sahabat. Sampai tawanan perang itu tahu nggak kata Nabi? Kalau kamu makan, budak kamu atau tawanan kamu diajak makan. Oke. Ada nggak budak kamu? Lapar. Sahabat akhirnya datang ke rumah makan. Kemudian borgolnya dilepas. Kok saya dilepas? Ayo makan. Pakai tapsi bareng gitu ya. Kalau iya. Pakai tapsi gambar ayam jago. Tapsinya nih teman-teman. Ayo makan. Gimana aja? Enggak. Saya itu tawanan. Saya budak kamu. Enggak biasa kan kalau gitu. Tidak ada satupun yang pernah melakukan seperti itu. Enggak apa-apa. Ayo makan aja. Akhirnya si rotinya itu disobekkan kemudian. Bener nih. Akhirnya disuapin. Kamu kok bisa begini sih? Disuruh Rasulullah untuk menghormati tawanan dan kalau makan benar dengan lauk yang sama. Kalau kita kan kitanya ayam, dia sisa tulangnya. Dia tulangnya bulunya. Dia bulunya gitu. Sisa makanan kita. Wow. Aduh, bisa begitu ya. Maka perang Nabi itu sebetulnya mengajarkan kita, kalaupun jalan terakhir adalah berperang, begitulah peperangan yang seharusnya dilaksanakan. Saya juga Itu pun kalau lagi diserang, membela diri. bisa menarik kesimpulan saat perang pun yang sebetulnya memang konteksnya juga pembelaan diri pun masih ada etika di dalam. Apalagi memulai perang saat itu kan Nggak mungkin. pasti tidak mungkin karena saat perang yang harusnya bisa bunuh orang tidak dilakukan. Gitu loh. Wow. Nah ini ada dari Mbak Widya Tinur. Mbak Widya Tinur ini setiap kita live selalu hadir. Mbak Widya. Mantap. Mbak Widya bertanya nih, Assalamualaikum Pak Kiai, maaf mau bertanya bagaimana sikap kita terhadap kebijakan pemimpin yang tidak amanah? Terima kasih. Pemimpin yang tidak amanah. Ya. Pemimpin yang tidak amanah itu jelas tidak dilarang oleh Islam. Tidak boleh memanfaatkan wewenang, jabatan dan kekuasaan kita untuk kepentingan pribadi. Ataupun golongan. Gitu kan. Bagaimana kalau misalnya ada pemimpin yang melakukan seperti itu? Gampang caranya. Laporkan polisi. Selesai. Kalaupun tidak masuk ke dalam ranah hukum, sampaikan nasihat-nasihat. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Kalaupun di sana ngeyel harus berdebat, maka berdebat.
gitu kan. Dan ini sebetulnya adalah 3 cara ini menyikapi 3 orang yang berbeda. Kalau kaum intelektual wajadilhum billati ahsan. Iya, iya. Gitu kan. Kalau orang yang misalnya kaum ruhani, misalnya sufi gitu, kayaknya mau itu ahsan. Gitu. Jadi Iya, iya. itu adalah ada bagian-bagiannya ada gitu ya. bagian-bagiannya. Biasanya kaum intelektual itu misalnya kalau di zaman Nabi itu terjadi di Madinah. Di Madinah itu kaum Yahudi itu kaum terpelajar. Dan biasanya terjadi perdebatan-perdebatan tentang teologi. Disitulah Nabi Muhammad mujadalah bil husna. Berdialog dengan cara yang begitu. Jadi tergantung siapa yang kita ajak bicara dan pendekatannya seperti apa. Sama seperti Al-Quran dalam membimbing manusia itu kan dengan banyak cara. Ada yang menggunakan kisah-kisah. Itu menyasar satu kelompok tertentu. Ya. Ada yang menggunakannya fakta-fakta kauniyah, fakta-fakta empiris alam. Bagaimana langit diciptakan, bagaimana hujan diturunkan, bagaimana mayat dibangunkan. Gitu ya. Embriologi, neurologi, fakta-fakta sains itu dimunculkan untuk orang yang memang saintifik. Ya, ya. Ngejar nembaknya itu akalnya. Ya. Ada yang kemudian menggunakan pahala. Kalau kamu masuk Islam, dapat pahala banyak, dapat surga yang bidadarinya sedemikian. Itu bagi orang-orang yang memang dia mau melakukan sesuatu kalau ada imbalannya. Dan ada juga menggunakan ancaman. Nanti kamu masuk neraka. Itu bagi orang-orang yang diajak pakai imbalan pun nggak mau. Harusnya diancam. Takut ini. Anak kita pun berbeda-beda karakternya. Atau murid siswa di sekolah akan berbeda-beda. Ada yang diancam nggak jalan. Ada yang dikasih imbalan nggak jalan. Maka kita harus tahu bagaimana cara memberikan masukan kepada dia. Ini anak nih harusnya diancam apa dikasih hadiah? Iya. Apa Iya, harusnya dikisahkan bahwa tuh senior kamu sekarang jadi orang sukses. Kamu mau jadi apa? Iya. Ada yang begitu. Ada juga yang pakai fakta-fakta ilmiah. Apa pentingnya belajar? Dalilnya apa belajar? Tolabul ilmi fardhatun dan seterusnya. Jadi bagaimana cara kita menasihati orang pun ada caranya. Ada waktunya, ada tempatnya, ada bahasanya, ada sikapnya. Itu harus dengan cara yang baik. Jadi sekali lagi lawan bicara juga penting ya. Betul. Qatibinas ala qadri uqulihim. Bicara dengan manusia dengan kadar akalnya. Gitu kan. Jadi jangan sampai orang yang takut sama ancaman dikasihnya malah iming-iming misal gitu ya. Atau udah sebaliknya ada semacam memahami lawan bicara lah. Jadi perlu strategi. Intinya kan gitu. Sekali lagi barangkali Mbak Widya itu tidak mendengarkan dari awal. Tadi saya ceritakan tentang kisah perang Uhud. Kalau misalnya kita keras dalam memberikan teguran, evaluasi, dalam memberikan hukuman atau dan faddu bin Khalid bisa bubar. Bubar itu berarti akan menjadi lawan menyerang balik kita. Nah kalau pemimpin itu diberikan nasihatnya dengan cara yang tidak simpati, maka pemimpin itu bisa jadi semakin keras atau bahkan merugikan rakyat yang lain gitu. Akan membela diri pastinya, ya kan? Membela diri itu bisa dengan cara pembenaran, bisa juga dengan cara kitanya dibikin tidak nyaman gitu. Bisa aja. Tapi kalau misalnya cara kita baik-baik, bisa sentuh akalnya, bagi yang saintifik, bisa sentuh hatinya menggunakan cerita-cerita, bisa menggunakan iming-iming atau bisa menggunakan ancaman. Nah ancaman ini bukan mengancam, awas saya penggal kepalanya, bukan gitu. Ancam itu, Mas nanti bisa saya laporkan polisi. Bapak nanti bisa dikenakan pasal gitu. Nah trik itu, strategi itu harus ada pada orang-orang yang ingin berdakwah. Jadi mubalih itu tapi harus contoh punya tadi bagus banget bekal ini. Contoh tadi yang perang di perang itu bagus banget. Begitu kira-kira Mbak Widya. Jadi kalau misalnya menemukan atau menganggap bahwa pemimpin kita saat ini tidak amanah atau menemukan pemimpin di daerahnya tidak amanah begitu ya. Nanti kita doakan. Mbak Widya semoga terjawab pertanyaannya. Ini belum ada pertanyaan lagi nih. Jadi kita bisa misalnya kalau tentang hak asasi manusia bisa lapor ke Komnas HAM. Kayak yang dilakukan EPI ya. EPI itu kan bukan bekerja sama,
berharap Komnas HAM ini bisa mengungkap peristiwa penembakan 6 orang laskarnya gitu. Dan itu langkah yang bagus dengan Komnas HAM. Tapi ada yang bilang kalau saat ini umat Islam memang dalam posisi didiskriminatif gitu ya, seperti ulama yang dipenjarakan, Kriminalisasi ulama, bahkan ada berkali-kali lah mereka pikir ulama-ulama mereka di penjara atau dikriminalisasi. Ada yang bisa disampaikan nggak kira-kira soal kriminalisasi ulama? Di Indonesia ini organisasi terbesar adalah Nahdlatul Ulama. Namanya aja Nahdlatul Ulama, isinya ulama semua pasti. Semua pasti, iya. Dan tidak ada satupun yang dikriminalisasi. Mas Fabi pernah nggak dikriminalisasi? Karena Mas Fabi bukan ulama. Iya. Oh, karena hanya ulama yang dikriminalisasi gitu. Iya. Berarti orang Nahdlatul Ulama bukan ulama semua. Iya, karena nggak pernah dikriminalisasi. Dan sebagai yang dikriminalisasi memang yang punya indikasi melakukan tindakan pidana. Iya. Kalau nggak ada indikasi itu nggak Bang? Sebetulnya kalau tahu step-step di dalam hukum pidana itu kan panjang sekali ya. Jadi tidak bisa disampaikan kalau misalnya 1-2 orang itu kena di penjara itu bukan, iya memang bersalah, emang saya harus pelajari juga lah soal itu. Jadi jangan sampai memang ada tindak pidananya tapi nggak mau disalahkan. Ada satu lagi. Habaib tidak mesti benar. Kalau Habaib mencuri salah. Salah dong. Habib membunuh salah. Penjara harus. Kalau memang terbukti dalam pengadilan itu membunuh, terbukti secara meyakinkan di mata hakim, maka harus dipenjara. Kita tidak bicara statusnya sebagai siapa ya, atau namanya siapa. Sebagai warga negara semua sama di mata hukum. Adapun kalau misalnya ada kritikan hukum ini tajam ke bawah tumpul ke atas, memang itu yang perlu dibenahi. Gitu. Maksudnya penegakan hukum kita juga masih belum maksimal. Iya. Tapi tidak kemudian dengan istilah krisimilani ya. Salahin aja. Ya. Tidak berarti ada krisimilani ulama gitu. Kriminalisasi. Nah, coba di kriminalisasi. Di dikte. Si. Kriminalisasi. Ya udahlah. Susah lah, kita sama-sama nggak bisa ya. Sama soal kriminalisasi. Yang paham kriminalisasi sebelah sana. Coba nih. Kriminalisasi. Nah, akhirnya kita benar semua. Kalau bukan pelawak begini. Oh iya. Udah nih. Terima kasih Pak Kiai penjelasannya, Mbak Widya, semoga sama-sama. Ini kita sampai jam berapa? Kok nggak kerasa ya udah jam segini. Udah nggak kerasa jam segini. Tapi yang jelas kan sini kita sudah sepakat dengan sini, kita media center sudah MOU second contract dengan Kang Zidni kalau setiap malam minggu kita akan membuka diskusi, membahas yang sedang hangat, Makanya teman-teman yang kompor, ya, kita bahas kompor, magic jar, setrika gitu ya. Jadi yang hangat-hangat. Ya, dompet di awal bulan tuh hangat. Terus rumah tangga yang kehabisan uang belanja itu hangat. Panas soalnya itu. Cenderung panas soalnya. Nah teman-teman, saya berterima kasih juga karena kita sudah hadir. Ini kalau nggak saya ingatkan terus nih. Iya, nggak nyangka kita udah 9:30 ternyata. Padahal kita mulai tadi jam 8 pas jam 8. Kang Zidni alhamdulillah saya agak khawatir. Soalnya Kang Zidni nggak bisa hadir tadi. Alhamdulillah Kang Zidni menyempatkan waktunya, menyempatkan tenaganya, ilmunya sampai kita bertemu. Nah, kita akan kembali lagi di minggu yang akan datang, di malam minggu yang akan datang. Sudah tidak terasa ternyata sudah hampir lebih dari 1,5 jam kan. Sudah menemani teman-teman yang malam minggunya ingin diisi dengan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang baik. Jangan lupa download channel saya. Jangan lupa. Barangkali ada yang terlewat. Ya. Bisa lengkap di tulisan saya ini, makalah di sini saya. Nanti di makalah Kang Zidni langsung bisa download di websitenya Al-Khiyarong. Kapan mau dipasang? Malam ini nanti kita selesai PDF-nya. Sekarang. Soalnya ada di situ semua. Di sana aja. Nanti sekarang setelah ini nih langsung kita proses, langsung kita cek aja terus ya. Cek terus nanti di hari ini insyaallah besok sudah di-upload. Cek hari ini insyaallah besok udah di-upload. Cek hari ini gimana? Malam ini sudah kita proses,
malam ini akan langsung diupload. Teman-teman misalnya sudah tidur besok lagi. Oke. Susah banget ya jelasin ya. Kri, Mi, na, li, sa, si. si. Kriminalisasi. Nah, ya, Kri, kri, mi. Ini gimana pengennya serius apa enggak? Coba, kri, mi, na, li, sa, si. Kriminalisasi. Pelawak. Oh, kalau saya salah dia yang benar gitu. Oh gitu, nggak ada koordinasi dulu. Aduh. Nah, oke. Nanya satu lagi, ya udah cepetan Bang Pei, cepetan nih, pengen saya tutup nih Bang Pei ini. Haidir sehat selalu, Kiai Zidni dan Fabi Amin, semoga sehat juga di sana. Apa Bang Pei nanya apa? Nanya satu lagi kan apa nanya Bang Pei? Ayo buruan Bang Pei. Oh lagi bikin nasi uduk dulu mungkin tadi, jadi agak lama aja ya. Sekalian promo aja nasi uduk babe. Nasi uduk babe di daerah Ciledug ya. Ya, Karangmulia situlah dekatnya. Oh, ya, Ciledug deket apa namanya tuh yang tempat belanja tuh? Pokoknya terkenal banget itu sampai di ekspor ke Hong Kong. Apa? Pernah nasi uduknya. Nasi uduk dan tidak basi. Ntar dulu. Istri saya itu kan kurang suka dengan nasi uduk awalnya. Kemudian waktu saya ke Jakarta mampir ke warung Babe, warung nasi uduknya. Ternyata saya bawain, terus sampai sini sampai Cirebon nggak basi. Makan sejak itu suka nasi uduk. Nggak basi, hebat itu nasi uduknya, nggak tahu pakai apa. Bang Pei kita udah promosiin, nanti kontak teman-teman media center nanti kita lampirin. Jadi mungkin kalau nggak basi besok kita kirim buat teman-teman media center. Ya istimewa ya. Waduh, saya ketinggalan nih. Apa pertanyaannya? Di sini saya sempat keluar tadi. Oh, meninggal di bulan puasa ada yang bilang syahid. Dia puasa nggak? Tanya dulu. Supaya itu puasa nggak yang meninggalnya? Kan udah meninggal kan? Yang jelas gini, meninggal dalam keadaan kelaparan karena pemerintah mengkorupsi uangnya. Syahid itu insya Allah. Ya. Karena uangnya dikorupsi pemerintah sehingga masyarakat tidak mampu makan. Meninggalnya karena bunuh diri. Bunuh diri di bulan puasa katanya. Masya Allah. Bunuh dirinya karena apa dulu nih? Karena nggak makan. Itu sebelum bunuh dirinya baca Quran. Sehataman gitu, 30 juz. Iya. Kemudian tahajud dulu. Iya. Begini Bang PI, semua orang yang meninggal, mari kita doakan supaya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala dosa dan kesalahan. Kemudian mudah-mudahan amal ibadahnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kan seperti itu. Ya. Yang jelas bunuh diri dalam Islam itu tidak dibenarkan. Mengakhiri hidup sendiri itu artinya adalah bahwa dia tidak terima dengan keputusan Allah mengenai hidupnya gitu. Dan tidak optimis mengharapkan rahmat Allah. Dan kitanya juga nggak bisa gini dalam kitab saya baca di mana di Al-Mawaqidul Usburiyah kan? Itu ada penjelasan al-qanit wal muqnit itu nggak boleh. Al-qanit itu apa? Qanit adalah orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Begitu juga dengan muqnit, itu pakai to ya, pakai qaf, pakai to. Muqnit itu juga nggak boleh memutus asakan orang. Mas Fabi datang ke saya, Mas Zidni, saya dapat masalah besar dan kayaknya saya udah nggak dimaafkan, sudah nggak diampuni sama Allah. Karena apa? Keluar. Karena saya membunuh banyak orang. Kayaknya saya udah nggak dimaafkan nih sama Allah. Itu nggak boleh. Sebaliknya sayanya juga, oh iya, neraka lu. Biarin gitu aja lu gitu. Membunuh banyak orang, neraka pasti. Nggak bakal diampuni itu. Itu namanya mukmin. Memutus asakan orang dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu lebih luas dan lebih besar daripada marahnya, daripada murka. Sifat Allah itu banyak. Allah itu termasuk memberi maaf, Rahman Rahim. Walaupun juga Allah ketika memberi azab pada umat-umat terdahulu juga itu bagian dari pelajaran buat kita semua. Nah, karena sekarang semenjak Nabi Muhammad lahir azab itu diangkat oleh Allah, diganti dengan musibah, maka rahmat Allah bukan semakin besar ya, rahmat Allah dari dulu besar, tidak pernah bertambah semakin besar. Karena memang besar gitu. Kalau bertambah nanti berkurang dong. Berarti rahmat yang dulunya kurang, sekarang enggak gitu maksudnya. Artinya menunjukkan bahwa rahmat Allah memang benar-benar luas. Begitu.
Dengan diangkatnya azab, kita semakin sadar. Oh iya, rahmat Allah begitu luasnya. Karena kesadaran kita belum penuh saat kemarin-kemarinnya. Gitu. Jadi bunuh diri itu biasanya adalah lahir dari Putus masalah. asa, ya. Terkadang masalah dalam hidup kita, kemudian dia putus asa. Ya. Nah, ketika kita merasakan tekanan-tekanan itu, maka kita tetap harus mengharap rahmat Allah. Ada jalan keluar. Jangan putus asa lah itu. Jangan berputus asa. Jadi bunuh diri dengan alasan apapun tidak pernah dibunuh. Bukan solusi untuk menyelesaikan masalah. Bunuh diri. Kalau bunuh diri di bulan puasa dibolehkan, orang bunuh diri di bulan puasa semua. Bunuh diri itu pernah jadi syariat di zaman Nabi Musa. Oke. Semua orang yang ingin bertaubat, itu cara bertaubatnya adalah dengan bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Gimana? Saya lupa. Ayat berapa? Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum in kuntum. Ayat berapa sih? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Fatubu ila barikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum Ini inda ada- barikum. Udah, yakin itu ayat. Kalau ada orang yang pengen bertaubat dari dosa dan kesalahannya kepada Allah, maka satu-satunya cara pertobatan itu bisa diterima oleh Allah adalah bunuh diri. Mungkin itu yang kemudian menjadi tradisi di beberapa negara, beberapa daerah yang kemudian menunjukkan penyesalannya dengan cara bunuh diri. Bahwa saya salah, saya bunuh diri, saya nggak layak hidup di sini. Mungkin itu penyimpangan dari syariat Nabi Musa saat itu yang sudah dihapus oleh nabi-nabi setelahnya, termasuk Nabi Muhammad. Cara sekarang gimana ya? Cara sekarang adalah istighfar. Jangan pergi dari rahmat Allah lah. Tuh. Allah Jangan selalu pergi membuka ampunannya. Jangan-jangan ini yang bunuh diri ini umatnya Nabi Musa. Jangan-jangan ya. Atau memang tradisinya umat Muslim dibawa lagi ke sini. Enggak lah ya. Mungkin gitu Bang Pei. Bang Pei jangan bunuh diri, jangan-jangan Bang Pei yang pengen bunuh diri apa gimana Bang Pei? Enggak lah ya. Jangan ya. Karena duduknya masih banyak ya. Yang layanin siapa? Yang lainnya siapa? Itu Bang Pei. Tahu aja. Udah pernah ngerasain Bu nanti uduk? Nah jadi teman-teman kalau ada pertanyaan yang belum tersampaikan atau ada pertanyaan yang mungkin tidak sempat ditanyakan gitu ya, nanti boleh dicatat dan disampaikan di DM boleh, DM kalau itu benar-benar urgent penting. Atau nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan, jadi simpan pertanyaannya. Walaupun nanti temanya beda lagi, nggak apa-apa ditanyakan saja kan? Ya. Nanti dijawab. Jangan putus asa. Buat saya tuh sering ngomong ke santri dan murid-murid saya tuh nggak ada pertanyaan sulit buat saya. Wow. Ya, karena kalau pertanyaannya sulit saya jawab tidak tahu. Berarti tetap jawab berarti. Jawab kan? Saya tidak tahu. Iya. Tidak ada pertanyaan tidak bisa dijawab. Iya. Ya, udah Tidak gitu. ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Salah satu jawabannya adalah saya tidak tahu. Cari sendiri. Oh udah, Bang Pei nggak respon lagi. Mungkin dia lagi nyampein ke orangnya lagi ya nanya tadi. Bang Pei, siap ya. Kang Sidi terima kasih Kang Sidi sudah Sama-sama. hadir di sini. Kita akan kembali di depan, teman. Jangan lupa di jam 8 Sabtu malam. Sabtu malam Minggu lah. Jam 8. Tetap di Al-Khiaroh, tetap live-nya nanti di Al-Khiaroh Media Center dan Al-Khiaroh _. Cirebon. Oke, terima kasih semuanya, tetap sehat, semoga keberkahan banyak sekali. Ya, Semoga tetap sehat aja selalu lah. Pokoknya terima kasih sudah menyaksikan. Selamat semoga kita bisa berjumpa lagi di minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.